Selamat sore ibu-ibu yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ibadah kita pada sore hari ini akan segera kita mulai. Untuk itu mari kita siapkan hati kita, untuk kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan atas kasih setia Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Sehingga pada sore hari ini Tuhan boleh kumpulkan kami ibu-ibu Pelkat PKP Jemaat Getsemani. Walaupun ibadah secara daring Tuhan, kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kami, sehingga ibadah yang kami lakukan saat ini boleh kudus dan berkenan di hadirat-Mu ya Bapa. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita membuka ibadah kita dengan menyanyi bersama dari Gita Bakti nomor 18 baitnya yang ketiga. Orang Batak maupun orang Jawa, orang Bali maupun orang Dayak, segala suku, bahasa, dan aneka budaya, puji Dia hai segala yang bernafas. Pujilah Tuhan yang maha tinggi dan maha kuasa. Pujilah Tuhan yang maha kasih dan murah hati. Kepada Dia berilah hormat dan kemuliaan. Pujilah Dia segala yang bernafas. Mari kita siapkan hati kita untuk kita masuk dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Untuk itu mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Di tengah-tengah persekutuan kami pada sore hari ini Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon hadirlah di tengah-tengah persekutuan kami ya Bapa, agar firman yang akan kami baca dan kami renungkan bersama boleh kudus dan berkenan di hadirat Tuhan, terutama Tuhan kami dapat lakukan di tengah-tengah kehidupan kami hari lepas hari. Ampuni kami ya Bapa akan segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Sore hari ini terambil dari Nehemia pasalnya yang ketiga. Nehemia pasal 3 ayatnya yang ke-31 hingga ayatnya yang ke-32 yang menyatakan, di sampingnya Malkia, seorang tukang emas, mengadakan perbaikan sampai pada rumah para budak di bait Allah dan para pedagang, di depan pintu gerbang pendaftaran dan sampai pada kamar atas penjuru. Lalu antara kamar atas di penjuru dan pintu gerbang domba para tukang emas dan para pedagang mengadakan perbaikan. Demikian jauh adalah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita semua yang telah mendengarkannya dan melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Ibu-ibu yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kitab Nehemia ini menceritakan hal-hal yang sangat luar biasa tentang di mana dimulainya pembangunan tembok Yerusalem. Nehemia ini ibu-ibu diberikan kepercayaan atau diberikan tanggung jawab untuk mengkoordinasi atau mengkoordinir pekerjaan tembok Yerusalem yang dilaksanakan oleh seluruh lapisan masyarakat yang ada di Yerusalem pada saat itu. Dalam membangun tembok Yerusalem, ibu-ibu, merupakan suatu kesepakatan bersama, yaitu bahwa mereka harus ada kerjasama yang baik agar segala sesuatu bisa berjalan dengan baik dan lancar. Bisa kita lihat bahwa dalam pembangunan tembok Yerusalem ini keikutsertaan masyarakat yang sangat tinggi dengan beraneka ragam. Mereka semua turut terlibat untuk mengambil bagian dalam pembangunan tembok Yerusalem. Ibu-ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam pekerjaan ibu-ibu apabila kita lihat maka di situ tidak ada perbedaan. Semua lapisan masyarakat turut dilibatkan dalam pekerjaan pembangunan tembok Yerusalem ini.
baik itu imam, para raja, kemudian pedagang-pedagang, pengusaha, dan juga para budak. Mereka di sini turut aktif dalam mengambil bagian dalam pembangunan tembok Yerusalem dan pintu-pintu gerbang Yerusalem. Apabila kita membaca mulai dari ayat yang pertama dan seterusnya, bagaimana mereka bahu-membahu dalam membangun tembok Yerusalem yang sudah porak-poranda tadi. Di sini masing-masing mereka mempunyai tugas. Ada yang membangun pintu gerbang, ada yang membangun menara besar, dan lain-lain sebagainya. Mereka melakukan ini dengan tulus, ibu-ibu, sehingga tidak ada hambatan apapun. Orang-orang yang di sekitar tembok Yerusalem semua mengambil bagian dalam penyelesaian tembok tersebut. Tidak ada perbedaan apabila kita baca, ibu-ibu, baik itu para imam, kemudian pedagang. Di sini mereka bersatu dan mereka mempunyai visi yang sama dalam menyelesaikan kegiatan pembangunan tembok Yerusalem ini. Ibu-ibu, membangun tembok Yerusalem bukanlah hal yang mudah. Artinya ibu-ibu bahwa di sini membutuhkan tenaga-tenaga yang ahli. Dan di sini bisa kita lihat bahwa tindakan awal yang dilakukan adalah mereka membangun kembali pintu gerbang domba, dan mereka menghabiskan sampai ke Menara Mea dan Menara Hananel. Kita bisa lihat pada ayat-ayat sebelumnya dalam bacaan kita pada sore hari ini. Pasal 31 bacaan kita pada sore hari ini dikatakan, di sampingnya Malkia, seorang tukang emas, mengadakan perbaikan sampai pada rumah para budak di bait Allah dan para pedagang. Di sini mau mengatakan, ibu-ibu, bahwa kita hidup di dunia ini dengan berbagai macam suku. Ada yang hitam, ada yang kulit putih, sawo matang, dan lain-lain sebagainya. Tuhan menciptakan kita, ibu-ibu, dengan perbedaan. Hal ini, ibu-ibu, mau menjadikan kita unik dan spesial. Artinya bahwa tidak ada seorang pun yang membantah bahwa Tuhan menciptakan manusia dengan segala macam perbedaan. Ibu-ibu yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sehingga bisa kita lihat di ayat yang ke-31 dan 32 bacaan kita pada sore hari ini, di mana pada saat perbaikan tembok Yerusalem, maka perbaikan pun dikerjakan sampai pada rumah budak dan para pedagang. Ibu-ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, budak dan pedagang sering tidak dianggap karena mereka berada pada kelas bawah. Karena status sosial mereka yang bagi sebagian orang, mereka tidak perlu untuk mendapat perhatian khusus. Namun ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, di ayat yang ke-31 bacaan kita saat ini sangat jelas, yaitu rumah tempat para budak di bait Allah dan para pedagang diperbaiki. Bahkan ibu-ibu, para pedagang dan dalam bacaan kita sore hari ini mereka turut mengadakan perbaikan bersama dengan tukang emas. Di sini mau menyampaikan kepada kita semua bahwa baik pedagang maupun budak tidak diabaikan, mereka semua sama. Ibu-ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita membaca bacaan kita pada sore hari ini Nehemia pasal 3, kalau kita baca dari ayat yang pertama hingga ayat yang ke-32 ini, di ayat yang ke-12 itu bisa kita lihat bahwa dalam pekerjaan ini ibu-ibu bukan saja para bapak-bapak yang melaksanakan pekerjaan ini, tapi di ayat yang ke-12 kita dapat lihat bahwa di situ juga perempuan turut mengambil bagian dalam menyelesaikan pembangunan Yerusalem. Ibu-ibu yang diberkati Tuhan, pada ayat-ayat sebelumnya dikatakan bahwa imam adalah status yang terhormat karena Tuhan yang langsung memilih. Ibu-ibu, walaupun imam ini adalah suatu jabatan yang tinggi, namun tidak menjadi penghalang bagi mereka untuk turut langsung mengambil bagian dalam pekerjaan pembangunan Yerusalem ini.
Di sini tidak ada perbedaan ibu-ibu. Itu tidak ada di sini, tidak ada bos, kemudian tidak ada mandor, ya. Mereka bekerja sama untuk menyelesaikan pembangunan tembok Yerusalem yang telah porak-poranda tadi. Ya. Sikap ini mereka lakukan dalam situasi kerendahan hati mereka. Ibu-ibu yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, inilah yang harus patut kita teladani bersama dalam kehidupan kita hari lepas hari, ya. Karena lewat kerendahan hatilah ibu-ibu kita dapat melakukan apa saja. Hal ini yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Dalam bulan-bulan Pelkes ini, ibu-ibu yang diberkati Tuhan, selaku gereja, apakah kita sudah melakukan tugas dan tanggung jawab kita dalam melayani orang-orang yang sampai pada saat ini belum terjangkau dalam pelayanan? Apakah dalam kita melaksanakan tugas pelayanan kita memilih atau kita melihat orang-orang dari segi sosial, status atau kedudukan seseorang, atau pangkat atau jabatan seseorang? Mari kita belajar lewat firman Tuhan pada sore hari ini. Dalam Nehemia pasal 3 ini, di mana umat dalam membangun tembok Yerusalem dan pintu-pintu gerbang Yerusalem yang porak-poranda dengan tidak memilih dia itu siapa, jabatannya apa status sosialnya, dan lain-lain sebagainya. Semua kita adalah sama di mata Tuhan. Sebagaimana firman Tuhan pada sore hari ini, baik imam, raja, pedagang, budak sekalipun, semuanya adalah sama. Tuhan menciptakan kita ibu-ibu dengan berbagai macam suku, budaya, warna kulit, bahasa, pekerjaan, status sosial, ekonomi, dan lain-lain sebagainya. Agar dengan adanya perbedaan ini ibu-ibu, maka kita belajar untuk saling menopang satu dengan yang lain. Baik dalam rumah tangga kita, di tempat pekerjaan kita, di lingkungan di mana kita tinggal, maupun lebih khusus dalam kita berjemaat atau bergereja. Hidup dalam kebersamaan, menerima perbedaan ibu-ibu dengan tidak membedakan sesuatu dengan yang lain, itu adalah hal yang diinginkan Tuhan. Oleh sebab itu, ibu-ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan sore ini mau mengingatkan kepada kita bahwa dalam menjalani kehidupan kita di dunia ini, kita tidak hidup sendiri. Kita saling memberikan uluran tangan kita kepada orang-orang yang sampai saat ini kita belum menjangkau mereka. Firman Tuhan pada saat ini mengajarkan kita bahwa tidak ada perbedaan di antara kita. Entah itu status sosial kita, entah itu jabatan kita, apapun yang kita kerjakan, semua adalah sama. Karena bagi Tuhan, kita semua adalah sama di mata Tuhan. Amin. Untuk merespon firman Tuhan kita pada saat ini, mari kita menyanyi bersama dan nyanyian kita bakti nomor 18, baitnya yang keempat. Dari timur maupun dari barat, di selatan maupun di utara, mari semua bersatu memuji nama Tuhan. Puji Dia hai segala yang bernafas. Pujilah Tuhan yang maha tinggi dan maha kuasa. Pujilah Tuhan yang maha kasih dan murah hati. Kepada Dia berilah hormat dan kemuliaan. Pujilah Dia segala yang bernafas. Ibu-ibu yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita satukan hati kita untuk kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sapa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Puji syukur dan terima kasih Tuhan kami naikkan kehadirat-Mu ya Bapa atas kasih setia Tuhan yang begitu besar di tengah-tengah kehidupan kami.
di mana Tuhan boleh menyertai menuntun kami hingga tiba pada saat ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan boleh kumpulkan kami ibu-ibu Pelkat PKP Jemaat Getsemani, walaupun secara daring untuk sama-sama kami bersekutu memuji dan memuliakan kebesaran nama-Mu. Di dalamnya Tuhan kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Semoga firman yang telah kami dengarkan bersama Tuhan, kami boleh lakukan itu di tengah-tengah kehidupan kami hari lepas hari. Mampukan kami Tuhan, bukan saja kami selaku pendengar firman, tapi kami selaku pelaku-pelaku firman di tengah-tengah kehidupan kami hari lepas hari. Ya Tuhan, Allah Bapa yang kekal kudus, kesempatan pada sore hari ini Tuhan, kami berdoa Tuhan bagi gereja kami GPB Getsemani, Ketua Majelis Jemaat Ibu Pendeta Leni di tengah-tengah tugas tanggung jawab pelayanannya Tuhan berkati, agar lewat Ibu kekasih Tuhan, lewat pelayan-Mu Tuhan, banyak jiwa yang dimenangkan. Berkati Ibu Pendeta di tengah-tengah tugas pelayanan dan di tengah-tengah kehidupan rumah tangga Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati. Berikanlah kekuatan kesehatan senantiasa bagi Ibu kekasih Tuhan, agar lewat kekuatan kesehatan yang diperoleh beliau dapat menjalankan segala tugas dan tanggung jawabnya di tengah-tengah jemaat kami ini Bapa. Berkati keberadaan kehidupan rumah tangga Ibu kekasih bersama suami dan anak-anak Tuhan, di mana Tuhan anak-anak yang jauh terpisah karena tuntutan ilmu, Tuhan berkati mereka, jaga mereka, tutup bungkus mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Berkati mereka dimanapun mereka berada, agar apa yang menjadi harapan, menjadi cita-cita mereka Tuhan kelak boleh terwujud. Kami juga berdoa Tuhan bagi anak kekasih Moses Tuhan, yang kami bersyukur dia boleh menyelesaikan studi di tingkat SD dan akan melanjutkan lagi ke tingkat SLTA Tuhan. Engkau berkati segala kepengurusan apa yang ia cita-citakan Tuhan, terutama sekolah yang ia inginkan, agar nantinya Tuhan ia boleh diterima di sekolah yang dia inginkan Tuhan untuk menjadi siswa, dan ia boleh belajar untuk menggapai akan cita-citanya Tuhan. Berkati juga suami kekasih daripada Ibu Pendeta Tuhan yang jauh di Merauke sana, Tuhan berkati dalam segala pekerjaannya, Tuhan juga berkati. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan kesempatan sore hari ini Tuhan. Hamba juga berdoa Tuhan bagi presbiter yang ada dalam jemaat Getsemani Tuhan, pelaksana harian majelis jemaat Tuhan berkati, dan seluruh presbiter yang ada, karyawan kantor, kostor, multimedia, Tuhan berkati kami semua Tuhan, untuk kami satu hati dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab pelayanan kami di tengah-tengah jemaat GPB Getsemani Tuhan. Kami berdoa Tuhan pada saat ini Tuhan, bagi pengurus ke-6 Pelkat yang ada dalam jemaat kami, khususnya Tuhan bagi Pelkat PKP Tuhan berkati, dalam tugas dan tanggung jawab mereka, dalam pelayanan mereka Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati mereka ya Bapa. Pada kesempatan ini juga Tuhan kami berdoa Tuhan, bagi jemaat-Mu Tuhan yang dalam kelemahan tubuh, Tuhan berkati mereka Tuhan, segala makanan, minuman, obat-obatan yang dikonsumsi Tuhan Engkau kiranya berkati, agar lewat semua ini Tuhan mereka boleh memperoleh kesembuhan ilahi yang berasal daripada Tuhan. Ya Allah ya Tuhan kami, pada kesempatan ini Tuhan kami juga berdoa Tuhan bagi negara dan bangsa kami ini Tuhan, Presiden bersama jajaran menterinya Tuhan. Tuhan berkati mereka Tuhan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka Tuhan, agar apa yang mereka lakukan Tuhan semua itu boleh mendatangkan berkat sukacita di tengah-tengah kehidupan negara dan bangsa ini Tuhan. Terutama Tuhan kami berdoa Tuhan bagi kota kami, kota Balikpapan Tuhan Engkau berkati, pemerintah yang ada Tuhan, agar mereka boleh menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka Tuhan dengan penuh sukacita ya Bapa. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, terima kasih Tuhan seluruh keberadaan kehidupan kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Inilah kami Tuhan, dengan segala permohonan kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat,
karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibu-ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saatnya kita akan memberikan persembahan syukur. Untuk itu dengarlah firman Tuhan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Amsal pasal 3 ayatnya yang ke-9 hingga ayatnya yang ke-10. Sambil persembahan kita dijalankan, mari kita menyanyi bersama. Kita menyanyi bersama dari nyanyian Kidung Jemaat 302 bait yang pertama. Ku beri persembahan. Ku beri persembahan pada Tuhanku sambil puji Yesus juru selamatku. Ibu-ibu yang diberkati dan dikasihi Tuhan, kita akan mendoakan persembahan syukur kita, sekaligus kita akan mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pada kesempatan sore hari ini Tuhan, Engkau sudah mau menyertai menuntun kami di tengah-tengah persekutuan ibadah kami pada sore hari ini Tuhan. Di tengah-tengah ibadah kami Tuhan, kami boleh memberikan persembahan syukur kami. Kiranya Tuhan berkenan menerima akan persembahan syukur kami yang telah kami persembahkan, agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan. Ibu-ibu yang diberkati Tuhan, pulanglah dalam damai sejahtera Kristus dan arahkanlah hati dan pikiran kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian, saat ini kekal selama-lamanya.